kali ingin membersihkan usus, aku ingin minum 4 liter tiap hari Senin, itu boleh? Boleh. Ya. Atau dengan sering melakukan sebuah olahraga yang membuat kontraksi usus. 1, 2, 3, 4, itu juga bisa membersihkan ususnya. Juga boleh Anda konsumsi dengan ini, garam Himalaya. Ya, garam Himalaya itu air 1 liter, ya, hangat suhu ruangan. Garam Himalaya itu 2 sendok teh, diminum dalam keadaan perut kosong. Atau perbanyaklah konsumsi makanan boleh, sampai ketan juga boleh. Ini bersihkan ususnya. Ya. Baik dokter. Jerawatnya di mana-mana atau ada yang Ini nggak di mana-mana sih dokter, macam kita mau datang bulan dia kayak jerawat batu gitu dok. Udah 1 tahun saya udah pi dokter, udah pi klinik, udah pi macam-macam lah. Udah try macam-macam. Jerawat batunya di mana? Di dagu dengan di tepi mata, dekat hidung, Iya. Ini kalau di dagu, Anda ada permasalahan di alat reproduksi. Ya. Oh iya. Alat reproduksinya ini harus dibenerin. Ya. Ya. Oh gitu. Ya, alat reproduksinya itu harus lebih sehat lagi. Ya. Perhatikan kesehatan alat reproduksi. Alat reproduksi itu rahim nggak apa dokter? Iya, dalam-dalamnya itu. Datang bulan kan tak berapa lancar ya dokter, tak macam dulu-dulu. Oh gitu. Itu memang nyambung. Itu kalau kita Menyambung. kebiasaan, ini di dagu, ini selalu langganan di sini. Nah ini pertanda ada masalah di alat reproduksi. Ya. Bisa orang yang suka kemudian itu di sini jerawatnya. Ya. Oh iya, oke. Baik Orang dokter, ada ada tidak sedap di sini. Orang yang infeksi ginjal, infeksi seorang kemih, dia tidak sembuh-sembuh, itu jangan kaget kalau jerawat muncul. Jadi langganan di sini. Udah sembuh, muncul lagi. Sembuh, muncul lagi. Maka itu salah satunya. Ya, Anda perbaiki alat reproduksi. Yang walau alam, apa sih gejalanya, saya akan ada tidak mengabarkan saya. Intinya, perbaiki kesehatan alat reproduksi. Paham? Oh oke. Paham dokter, paham. Nanti bersihkan usus, ya. Cukup. Iya baik. Makasih dokter. Assalamualaikum. Ini baru ikut live habisnya, ya? Atau udah beberapa kali? Baru first time. Baru. Udah. Iya. Makasih. Iya. Makasih dokter. Oke, halo, ada Barokah? Barokah? Halo Barokah? Barokah, selamat malam. Iya. Barokah? Barokahnya nggak ada ya? Iya, baik. Ini ada Mbah Uti. Assalamualaikum. Mbah Uti? Nggak ada. Oke, ada Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Ya, Hanifah dari mana? Dari Medan dok, dari Medan. Dari Medan. Boleh. Nanya apa? Ini dok, saya tuh suka kali ujung jari-jari tuh kebas-kebas dok. Nah, kiri kanan nih sekarang. Dulu sebelah aja, sekarang udah kiri kanan tuh. Apa tuh ya dok? Suka kebas-kebas jari. Udah berapa lama? Udah berapa lama ya? Kira-kira ada 4 bulanan lah gitu dok. 4 bulan. Aktivitasnya apa saja tiap harinya? Saya sih ibu rumah tangga aja sih dok. Ibu rumah tangga. Masalah kerjaan di rumah. Sibuk nggak jadi ibu rumah tangga? Dibilang sibuk, enggak juga sih dok. Enggak terlalu lah, enggak terlalu. Ingat ya? Kenapa dok? Ibu rumah tangganya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja dok, biasa-biasa saja. Baik, tangan kita kebas-kebas itu ada beberapa faktor kemungkinan penyebabnya. 1, bisa jadi ini aliran darahnya tidak lancar ke tangan kita. Dan biasanya disebabkan ada masalah di sini. Anda bahunya suka sakit nggak? Iya dok. Bagian pundak nih belakang nih suka ini kayak pegel gimana gitu. Ya, jadi di persediaan ini bermasalah. Nah itu adalah aliran darahnya tidak lancar. Itu yang pertama. Bisa jadi ya. Kedua, bisa jadi Anda saat ini lagi mengkonsumsi obat kimia durasi lama. Lagi mengkonsumsi obat kimia atau tidak? Enggak sih dok.
Tidak. Baik. Bisa jadi ini adalah karena neuropati diabetik. Ada kerusakan saraf, dampak gula darah di atas normal atau positif diabetes. Pernah cek gula darah atau tidak? Enggak, Dok. Tidak pernah. Ya, oke. Nah, berikutnya bisa jadi di dalam tubuhnya terlalu banyak racun atau radikal bebas. Ya. Jadi banyak pembuluh darah yang tersumbat. Ini bisa mengakibatkan juga kesemutan di tangan dan kaki. Tinggi badannya berapa? 152, Dok. Berat badannya? Ini agak berlebih sedikit kayaknya, 68, Dok. Bukan berlebih sedikit, itu berat. Lebih banyak ya, Dok. Itu mah terlalu seksi namanya, bukan sedikit. Iya. Tahun berapa? 77, Dok. 77. Turunin ya. Iya, Dok. Bagusnya berat badannya 50. Ya. Tapi itu saya terlalu kurus, Dok. Kalau saya pernah terlalu kurus di wajah, Dok. Di wajah itu sehingga kecil banget gitu. Kalau jangankan 58, saya pernah 58. Itu wajah saya tuh seperti orang apa ya? Seperti orang sakit gitu, Dok. Ya udah, itu mah karena Anda tidak olahraga gitu ya. Ya mungkin sih juga kali. Olahraganya yang kurang, Dok, memang. Turun. Walaupun tidak ideal tapi mendekati ideal. Saya sambil sila dulu ya biar enak. Nah itu. Nah sekarang begini, bisa jadi pula itu yang namanya sakit kesemutan itu karena ada sebuah peradangan di persendian. Persendian mana ini? Ya, bisa tendonitis, peradangan di tendonnya, bisa juga osteoartritis, ya radang di penipisan tulang rawan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Satu, Anda stop makanan-makanan yang mengandung purin tingginya. Apa tuh, Dok? Paham ya? Purin yang mengandung purin itu tidak boleh dikonsumsi. Seperti? Pete, jengkol, melinjo, ya, terus jeruan, babat, ati, terus juga otak, usus, terus kikil, buntut, ya, makanan cepat saji, gitu, makanan-makanan yang banyak pengawet stop, ya. Terus berhenti konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya mengandung gula pasir rafinasi, yang mengandung tepung dan turunannya, dan juga yang mengandung goreng-gorengannya. 2 bulan nanti keren. Ya. Ya. Iya dicoba, Dok, dicoba. Cukup. Cukup nggak? Cuman, Dok, ini satu lagi, Dok. Di perut nih, Dok, kayaknya sedikit buncit seperti orang hamil gitu, Dok. Gimana sih, Dok? Anda mah curiga hamil ya, lagi hamil ya. Tidak, Dok. kadang ketemu orang gitu lagi hamil ya gitu, jadi kan ya itu ya, banget nih gitu. Apalagi Anda kan berat badannya 68 ya, tingginya 152 kan. Nah kalau itu pantas Anda seperti orang hamil tapi tidak hamil, perutnya bun-bun. Nah makanya kata aku turunkan berat badannya gitu ya, turunkan berat badannya. Terus juga targetkan khususnya bersihkan ya, bersih. Yang tadi saya omongin ke yang tadi itu, yang sebelumnya Anda dengar nggak? Iya. Cara pembersihan usus itu seperti apa? Nah itu. Jadi salah satu di antara gejala usus kita bermasalah, salah satu di antaranya kotor, perutnya bun-bun, perutnya begah, perutnya sering diare, sering sembelit, sering sakit perut, sering kram usus. Itu tanda-tanda bahwa usus kita kotor, maka bersihkan. Ya. Gitu ya, Dok. Iya. Nanti ya. Ngerti, Dok, penting. Cukup. Udah ya? Ya, Dok, makasih banyak ya, Dok. Bisa turun? Bisa, Dok, bisa. Wah, ini pengalaman naik turun, udah pintar. Mana turunnya? Nggak bisa. Mana? Katanya bisa turun. Ayo. Kayak mana? Mau Gimana diturunin turunnya? sama saya, 68, kita bisa ngangkat orang 68 kilo. Berat gitu. Mana dia? Oh, nggak bisa turun ya? Nggak bisa. Ya udah aku turunin ya. Turunin, Dok, turunin ya. Tapi nggak apa-apa didorong oleh saya, nggak diangkat. Karena keberatan 68 aku nggak berani. Nanti aku bisa pinggang aku patah loh. Iya. Dorong aja ya. Ya, Dok, ya, Dok.
apa-apa. Tapi bilang terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, oke. Gini ya, rekan-rekan, ini banyak sekali masalah, ya, terutama dalam bab usus kotor. Dengar ya, banyak sekali penyakit-penyakit kronis. Maaf dulu. Banyak sekali penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit degeneratif itu disebabkan karena ususnya yang kotor. Oke, itu ya. Jadi targetkan usus kita itu bersih. Karena usus kotor itu salah satu di antara penyebab terkuat terjadinya penyakit kronis atau penyakit degeneratif. Ya. Dan perlu diketahui 70% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat itu disebabkan karena sistem pencernaan yang buruk. Sistem pencernaan itu mana? Dari mulai mulut, lambung, usus, anus, ini pencernaan. Banyak yang keadaan kondisinya buruk, ini bisa mengakibatkan kemana-mana. Ya. Jadi targetkan usus kita itu selalu bersih. Ya, jadi bersihkan ususnya. Ya. Indikasi ciri usus yang kotor itu yang bagaimana? Nah, kita harus tahu di antara ciri usus kotor itu satu, perutnya bun-bun. Kalau aku nggak bun-bun ya, kalau saya ya cukup. Ya, itu adalah perutnya bun-bun. Perutnya selalu begah, makan sedikit kembung. Ya, perutnya seperti hamil, tapi Anda sesungguhnya tidak hamil. Ada nggak di sini? Iya. Anda yang perutnya seperti hamil, tapi tidak hamil, ada nggak? Ada nggak? Ya, ada tidak? Nggak ada. Di sini mas semuanya pada bagus ya. Nggak, mudah-mudahan. Amin. Oke. Atau tidak ya? Oke, tidak. Banyak. Tidak jauh beda maksud saya. Oke. Jadi ciri usus kotor itu salah satu di antaranya perutnya bun-bun. Ya. Apalagi sering begah. Perutnya seperti hamil tapi tidak hamil. Apalagi perutnya sering sembelit. BAB-nya seminggu 2 kali. Nah, itu ususnya kotor, maka bersihkan ususnya. Apalagi sering diare. Apalagi sering kram usus. Apalagi sering sakit perut. Nah, itu ciri dari usus yang kotor, maka bersihkan ususnya. Apalagi ciri usus kotor itu juga diantaranya itu mengalami iritasi kulit. Contohnya apa? Anda jerawatan, Anda wajahnya kusam, ya, kering banget. Terus apa? Bisulan, budugan, panu, kadas, kurat, eksim tak kunjung tiba sembuh, ya, kaligata, biduran, alergi. Itu indikasi usus kita kotor. Maka untuk menyembuhkannya, bersihkan ususnya. Ya. Apalagi ciri usus kotor. Ciri usus kotor itu diantaranya kita selalu ingin makan terus. Iya, ingin makan terus, ya. Jam 7 makan berat, jam 11 beli siomay, jam 12.30 Anda beli bakso, jam 1 makan berat, jam 2:30 Anda beli lagi apa? Seblak, ya. Makan terus. Nah, kalau kita mengalami kondisi sering mau makan banget, itu perlu dicurigai. Bisa jadi usus kita adalah kotor. Maka bersihkan ususnya. Ngerti ya? Apalagi napasnya bau. Ya. Gigi kita itu bagus, keren, bagus, bersih, tidak ada bolong-bolong, tapi bau aneh. Kentutnya terlalu bau. Ya. BAB-nya terlalu bau. Apalagi sering mendadak sakit kepala. Sering mendadak lemah, letih, lesu. Ya. Terus juga suasana hati sering berubah-ubah. Anda itu selalu berubah-ubah suasana hatinya. Ya. Tadi Anda tertawa, sejam kemudian Anda nangis. Sejam kemudian Anda marah-marah. Tadi Anda sudah bilang mau pergi ke pasar jam 9. Sudah jam 9 Anda rubah, nggak jadi ke pasarnya, aku mau ke mall. Nah, berubah-ubahnya keputusan atau secara ekstrim, ini patut dicurigai, bisa jadi usus kita kotor. Ayo.
Paham tidak? Oke, nah gitu. Maka bersihkan ususnya. Oke, ya. Apalagi terjadi autoimun. Sistem kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri. Itu bisa jadi usus kita kotor, maka bersihkan ususnya. Sekarang bagaimana cara membersihkan ususnya? Gitu, betul ya, caranya. Ya. Cara membersihkan usus banyak cara dong. Ya, banyak cara membersihkan usus. Satu, Anda silakan boleh dengan metode melakukan sebuah gerakan yang membuat kontraksi usus. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda terus aja tak tuk tak tuk. Nah kayak gitu. Yang membuat usus kita itu kontraksi. Itu bisa membersihkan usus? Bisa. Dengan cara apa lagi? Boleh. Aku ingin membersihkan usus. Hari ini Anda minum 4 liter. Ya, atau 3 liter setengah. Bisa membersihkan usus? Bisa. Oke ya. Dengan cara apa lagi membersihkan usus? Boleh. Anda konsumsi makanan-makanan fermentasi. Contoh, Anda makan tape ketan. Nanti Anda kalau lewat Kuningan beli tape ketan yang dibungkus oleh daun jambu, ya. Nanti kalau sudah beli kirim ke saya sebagian, ya. Terima kasih sebelumnya. Saya paling senang loh, tape ketan senang. Itu bisa membersihkan ususnya. Apalagi Anda beli itu, ya beli apa? Beli itu tuh, astagfirullahaladzim, tempe, ya. Anda kasih abang sayur, abang apa bu? Tempe 2, ya. Anda beli tempe langsung makan, langsung dikonsumsi, jangan digoreng, jangan disayur, udah aja Anda konsumsi. Nah itu juga bisa membersihkan usus kita. Apalagi konsumsi makanan-makanan prebiotik, probiotik. Contohnya kefir, ya, yogurt, ya, terus juga kimchi itu boleh, terus juga itu keju boleh, bisa membersihkan ususnya. Ya, apalagi boleh Anda itu konsumsi sebulan sekali, ini 1 bulan sekali, pakai garam Himalaya. Ya, air 1 liter dilarutkan garam Himalaya 2 sendok teh, air hangat suhu ruangan. Iya, dikonsumsi dalam keadaan perut kosong itu juga membersihkan ususnya. Ya, paham ya? Namun jika Anda jika mau membersihkan usus dengan yang sudah jadi produk Apisena ada. Saya sekarang ngomongin ini ya. Ya, di Apisena itu ada satu produk spesial untuk membersihkan usus, untuk detoksifikasi usus, untuk optimalisasi sistem pencernaan. Paham tidak? Anda jangan kaget kalau sudah konsumsi api amia, tubuh Anda menjadi ringan. Nah, tubuh Anda menjadi ringan, enak, ya. Mau kerja malam, oke. Kerja siang juga oke, ya. Anda jangan kaget kalau sudah konsumsi api amia, perut bun-bunnya nggak ada. Jadi nggak bun-bun lagi, ya. Minimal seperti aku lah, gitu. Kan perut saya nggak buncit. Ada yang bilang nggak perut saya buncit? Nggak ada, ya. Mengapa? Saya konsumsi api amia itu tiap hari, sehingga targetnya ususnya selalu bersih, ya. Iya, nggak buncit. Tuh, Anda mah suka sirik kalau saya muji sendiri, tidak biasa, ya tuh. Ya, biasa aja. Emang saya nggak buncit. Belum pernah ada yang bilang saya buncit, nggak ada, ya. Walaupun berat badan saya itu berapa? 85 kilo loh. Ya, di sini ada nggak yang berat 85 kilo? Aku. Iya. Ya, itu. Jadi, Anda jangan kaget, ya. Kalau sistem pencernaannya keren. Ya, optimalisasi sistem pencernaan. Tadi sudah saya bilang, 70% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat itu disebabkan karena sistem pencernaan yang buruk. Ya, makanya untuk optimalisasi sistem pencernaan pakai ini. Asam lambungnya buruk, ususnya buruk, pakai api amia. Ini api amia nih. Ya, di dalamnya ada 60 kapsul. Mengandung ekstrak. 1, ada kemuning. 2, ada kunyit putih. Ya, 3, ada kayu manis. 4, ada banglek. Tunggu banglek. Banglek nih, banglek. Banglek panglai. Ya, ini 60 kapsul di dalamnya. Ya, 60 kapsul. Jika mau di sini di Apisen mau. Ya. Kalau Anda mau, tulis mau. Nanti
harus saya disematkan. Harganya 165.000. Ya, harganya 165.000 rupiah. Kalau Anda mau, tulis mau. Nanti harus saya disematkan itu keranjangnya di bawah, ya. Tapi tulis mau dulu, karena ya, boleh ya. Oke. Untuk aturan pakainya sudah ada di sini, ya. Yang mau Anda tinggal tulis mau. Ini saya sematkan ya. Tapi cepat kliknya jangan lama-lama, ya. Cepat kliknya jangan lama. Ini saya sematkan. Cepat kliknya jangan payah. Nanti Anda rugi. Baik, halo. Ada Mimi? Halo dok, Ya, Mimi dari mana? dari Aceh dok. Dari Aceh. Nanya apa, Mimi? Tangan itu seperti kesetrum gitu pada saat terkadang pas bangun pagi gitu, pas nginjak lantai itu jadi kayak trot gitu, kayak kesetrum gitu dok. Tangan juga kalau megang kunci atau khususnya ya megang logam gitu dok. Kadang-kadang megang HP juga seperti kesetrum gitu. Itu kenapa ya dok? Itu sudah berapa lama? Sekitar enggak sampai tahunan dok, beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, 6 bulan yang lalu. Itu tangan saja. Tangan terkadang telapak kaki juga seperti itu. Oke, baik. Nah, tinggi badannya berapa? Tinggi badan 150, berat 51. Berat 51. Kelahiran tahun berapa? 74. Usia 50 sekarang, dok. Suka berolahraga tidak? Jarang kalau olahraga sekarang, kok dulu sering gitu. Tapi kok sekarang udah membiasakan diri setiap pagi tuh jalan sekitar setengah jam itu ada. Sekarang saya minta tidak setengah jam. Cukup jalan 200 meter. Langkah panjang dan cepat. Jadi langkahnya panjang dan cepat, dadanya dibuka. Set, ya. Lehernya tegak. Lalu si dadanya digoyang-goyang. Ya. Ya, sambil jalan. Ininya sambil digerak-gerak. Ya. Dan panggulnya dilenggak-lenggok. Iya. Makanya jalannya jangan di jalan. Takut-takut ada fitnah, Anda disangka menggoda orang. Enggak. Ya, bagusnya di lingkungan Anda, di rumah Anda keliling atau di tempat olahraga. Jadi Anda walaupun gerak-gerak ininya, orang akan menyangka itu lagi olahraga. Sedikit lengkok nggak apa-apa. Nah itu 200 meter per hari. Ya, setelah 1 minggu kabari saya. Boleh. Ya. Itu kenapa ya dok? Kira-kira dok? Itu kekurangan magnesium dan elektrolit. Oh, Ya, kekurangan. dan bisa jadi ini karena apa? Itu peredaran darahnya tidak lancar. Karena ini banyak terjadi pas bangun tidur, Anda coba dievaluasi, ya. Khawatirnya Anda sedang dalam kondisi stres berkepanjangan atau depresi berkepanjang. Ini khawatir. Coba dievaluasi juga, ya. Boleh. Paham tidak ya? Karena kalau misalnya orang ada masalah setiap bangun tidur, itu banyak sekali yang bermasalah terkait dengan psikologinya. Paham ya? Iya dok. Misalnya ada orang yang sering tiap bangun tidur selalu sakit aja. Itu kebanyakannya dia depresi, lagi stres. Ya. Iya. Cukup ya? Boleh. Cukup ya? Oke, dok. Saya pikir saya kena karena diabetes dok, karena 4 bulan yang lalu tuh HbA1c saya tuh 7,1. Ya nggak apa-apa. Udah. Anda jangan abaikan saja. Yang terpenting fokus kepada gaya hidup yang bagus ya. Makanan-makannya hati-hati. Kalau bisa sih berhenti konsumsi goreng-gorengan, gula pasir dan tepung-tepungannya. Itu bisa lebih bagus. Ya. Ya, dok kemarin saya kan ada CO Apivro itu udah minum 4 tetes di bawah lidah 2 kali sehari. Saya juga nggak konsumsi obat diabetes karena saya cuma cukup jaga pola makan aja gitu. Cuman terkadang saya agak khawatir gitu kalau saya apa sekali-sekali kelebihan makan gitu. Kalau saya minum Apivro itu apa saya boleh minum obat diabetes? Boleh sih boleh. Ada jeda 1 sampai 2 jam. Oke. Namun sebetulnya tanpa obat diabetes pun Apivro sudah keren. Ya. Oke. Udah cukup bagus sih. Udah cukup bagus. Asal teratur aja. Itu udah berapa minggu Anda ditetes di bawah lidah? Udah 1 mingguan lebih dok. 1 minggu lebih, sekarang dirubah ya ke air. Boleh. Ke air. 5 tetes di air kali 2. Boleh. Airnya semana dok? 200 ml. Oke. Cukup. Cukup dok. Oke, makasih. Mangga. Makasih banyak dok. Mau turun? Mau? Boleh. Siap. Turun. Bisa? Dokter turunin aja. Kok aneh ya? Biasanya kalau perempuan itu jago naik, jago turun. Tapi kok sulit turunnya? Bisa turun enggak? Jujur aja bilang.
Nggak bisa dok, turunin aja dok. Aku turunin aja ya, nggak apa-apa. Ya, kasih Aku dok. baik ya, tiap ada yang naik diturunin sama aku. Pinter aku, nggak apa-apa. Oke, ya udah cukup. Ini ada yang nanya, ada Tita. Ini radang sendi, rendam garam Himalayanya. Oh ini, radang di persendiannya. Itu garam Himalayanya, rendamnya itu bagaimana? Cara merendam garam Himalaya, Anda gini ya, bagi Anda yang tangannya kesemutan, yang tangannya kaku, yang tangannya sakit, yang tangannya bengkak atau kaki ya bengkak-bengkak, saya memang suka mengarahkan ini adalah direndam dengan garam Himalaya seminggu 3 kali. Bagaimana caranya? Air 1 liter, hangat cenderung panas, larutkan 2 garam sendok teh. Ya, dilarutkan, lalu direndamkan tangannya terus. Ya. Oke, ya. Jadi garam Himalaya itu multi, selain untuk masak, boleh untuk detoksifikasi tubuh. Salah satu di antara ya keistimewaan garam Himalaya itu adalah bisa mengeluarkan racun yang tertimbun di dalam tubuh kita. Salah satu di antaranya dalam persendian ini. Paham ya? Itu direndamnya dengan air 1 liter. Mau ke kaki ataupun ke garam Himalaya. Kalau Anda pengen 2 liter berarti double ya untuk garamnya. Paham ya? Tapi pastikan garam Himalaya yang Anda dapat itu yang asli. Ya. Kalau dimasak pakai masak. Ya. Kalau masak bagusnya ditaburkannya itu di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir Anda mau masak, matiin kompornya, lalu Anda silakan. Untuk apa? Larutkan garam Himalayanya. Itu untuk menghindari rusaknya mineral dan sensasi rasanya lebih keren. Apa? Garam Himalaya. Nah, ini garam Himalaya. Garam Himalaya itu bagus nggak? Bagus. Apa sih keuntungannya? Kegunaannya menggunakan garam Himalaya? 1. Di dalam garam Himalaya ini terdapat 84 jenis mineral. Yang ini sulit didapat di makanan yang lain. Garam Himalaya itu. Ya. Jadi kalau Anda konsumsi garam Himalaya, dipakai masak garam Himalaya keren. Karena mengapa? Mengandung 84 jenis mineral. Apalagi bisa membantu kita untuk apa? Menurunkan terjadinya anemia. Mengapa? Karena di dalam garam Himalaya itu ada zat besi. Zat besi itu adalah akan membantu tubuh kita memproduksi sel darah putih. Apalagi membantu menurunkan darah tinggi. Jadi bagi Anda yang darting, yang hipertensi, Anda bagusnya gunakan garam Himalaya. Ya, karena mengapa? Rasa garam Himalaya itu lebih asin. Ya, dan beda rasanya enak banget. Tapi aneh, sodiumnya rendah. Sodium rendah ini sangat cocok bagi hipertensi, darting. Nah, itu ya. Jadi bagus bagi Anda yang suka kram-kram otot. Kram. Anda kalau sering kram-kram otot, itu pertanda kekurangan magnesium dan elektrolit. Di mana di sini di garam Himalaya ada, ya, magnesium. Bagi Anda agar tidak terjadi dehidrasi, boleh. Bagi Anda yang sulit, silakan di-scrub. Ya, bagi Anda agar tulangnya tidak terjadi keropos tulang, pengapuran tulang, ya, agar kuat, itu silakan Anda gunakan garam Himalaya. Paham ya? Ya, jadi garam Himalaya itu cukup baik. Ya, untuk detoksifikasi silakan. Untuk membersihkan usus juga boleh. Itu garam Himalaya. Yang pasti garam Himalaya itu anti-inflamasi, anti radang juga keren. Tapi garam Himalayanya Anda targetkan itu yang asli. Garam Himalaya itu warnanya pink banget, ya, ngepink banget, warnanya pink banget, ya, dan itu asli, warna pinknya dari alam, tidak dicampur pewarna, paham ya? Jadi digunakan untuk masak dan Anda boleh untuk detox, silahkan. Anda sakit badan, mandi dengan garam Himalaya, itu cukup bagus detoksifikasinya. Nanti Anda relax, lemas, ya, oke. Garam Himalaya itu tidak dari Indonesia, itu impor dari Pakistan, yang dimana ini ditambang dari pertambangan terbesar dunia.
kedua dunia, yaitu di sekitaran Gunung Himalaya, ya, Pakistan. Anda mau? Kalau mau ada di Avicenna, ya di Avicenna ada di sini, ya di Avicenna keren banget, itu asli banget. Ada kemasan 1 kilo 60.000, ada kemasan itu adalah 40 kilo, 600 gram, 40.000 maksud saya. Ya, di Avicenna di sini. Anda kalau mau tinggal tulis mau. Ya, nanti oleh saya disematkan produknya. Ya, ada yang 60.000 itu 1 kilo, ada yang 40.000 itu 600 gram. Ya, untuk masak nanti Anda Lebaran kasih mertua satu ya. Iya, kasih mertua Anda, kasih adik Anda, kasih kakak Anda. Anda aneh, kok ini teteh kenapa ya? Garamnya warna gini, ini teh garam Himalaya, mama. Gitu-gitu. Nanti kalau mama Anda lagi masak pasti ingat menantunya yang baik hati. Oke? Tendon. Ya. Jadi tendonnya yang menghubungkan tulang ya dengan otot betis ini mengalami sebuah peradangan. Dan biasanya ini disebabkan karena terlalu sering menggunakan kaki itu. Anda sering jalan, ya jauh sekali, ya sehingga Anda sakit tumit. Jangan kaget. Anda sering loncat-loncat, itu olahraga terus-terusan, ya tanpa diseimbangkan dengan istirahatnya, itu jangan kaget bisa menjadi sakit tumit. Anda suka memakai sepatu hak tinggi, high heel 7 cm ya, itu juga bisa mengalami yang namanya sakit tumit. Oke, nah berikutnya ada juga sakit tumit ini disebabkan istilahnya osteopit. Osteopit itu ada pertumbuhan tulang di tumit kita, ya sedikit nonjol di tumitnya, itu pertumbuhan tulang. Nah, ada pula yang disebut dengan bursitis. Bursitis itu di kantong persendian sekitar tumit itu mengalami sebuah peradangan. Bagaimana solusinya? Solusinya Anda silakan untuk berhenti konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tingginya. Paham ya? Oke. Apalagi istirahat. Dan seseringnya Anda lakukan istirahat, ya. Posisi kaki tumit itu ada di atas dibanding tubuhnya. Contoh, Anda berbaring, kaki dikeataskan. Oke. Nah, itu ya kalau yang sakit tumit. Apalagi boleh juga ambil metode kompres, ya, dengan air hangat atau air es itu sekitaran 10 menit lah, 15 menit itu juga boleh, ya. Sehari 2 kali aja cukup. Oke. Dengan cara bagaimana lagi? Tolong jangan menggunakan sepatu yang kelonggaran, atau jangan menggunakan Anda sepatu atau sandal jepit yang kekecilan. Jadi lakukan gunakan alat sepatu kita, sandal atau apapun itu yang pas. Hindari penggunaan sandal atau sepatu yang hak tinggi. Iya. Kalau tinggi ya 3 cm, ya 5 cm itu ada risiko, ada risiko. Apalagi Anda 7 cm atau 10 cm itu risikonya tinggi sekali. Ya, oke. Apalagi kalau Anda suka berdiri lama, sekarang diusahakan jangan terlalu banyak berdiri. Kalau Anda sekarang itu sering jalan jauh, diusahakan sementara Anda tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Kecuali Anda pakai motor, itu beda. Kalau pakai jalan kayak mobil, pakai motor itu boleh. Nah, kalau pakai kaki itu lebih baik dihindari dulu. Ya, apalagi boleh juga kalau Anda sakit tumit, Anda boleh nggak dibalut di area tumitnya, ya, dibalut. Ya, oke. Nah, apalagi bagi yang sakit tumit, Anda jangan lupa untuk latihan agar si tumitnya ini lentur. Ya, jangan pernah berhenti, lenturkan terus pelan sedikit-sedikit. Oke, ya. Lalu apalagi teknis pengobatan yang terakhir, silakan Anda boleh lakukan rendam dengan garam Himalaya. Ya, boleh lakukan tumitnya direndam dengan garam Himalaya seminggu 3 kali. Ya, air 1 liter, ya, Anda itu larutkan garam 2 sendok teh. Ya, kalau Anda pingin 2 liter, berarti garamnya 4 sendok teh. Itu direndam, ya, air hangat cenderung panas, dilarutkan garam Himalaya, lalu Anda rendam itu tumitnya dengan garam Himalaya. Garam Himalaya yang bagaimana? Yang asli dong, ya.
pastikan garam Himalaya yang Anda gunakan untuk berendam itu yang asli. Tangan Anda bengkak, tangan Anda sakit, tangan Anda tidak bisa ditekuk, tumitnya sakit, kakinya panas, kesemutan, Anda boleh melakukan dengan terapi rendam garam Himalaya. Tapi pastikan garam Himalayanya yang asli. Nih, yang asli. Ya, yang asli. Nah, ini. Itu cukup efektif, banyak sekali testimoninya. Oke, baik. Lanjut ya, sudah. Untuk siapa tadi? Untuk Astuti. Ya, baik. Yang mau bertanya Anda boleh naik ya. Yang mau bertanya silakan naik. Paham tidak? Silakan boleh Anda naik di sini. Yang mau bertanya boleh naik di sini. Naik ya. Itu kalau Anda tidak bisa naik, kan di bawah itu ada tanda orang yang lagi gini, ya. Di depan warna pink, yang di belakang warna biru. Anda tinggal klik. Nanti Anda langsung bisa naik komunikasi, ya. Biar apa? Biar langsung dijawab pertanyaannya kalau yang naik itu. Oke, baik. Lanjut, siapa yang naik? Boleh. Ya. Iya. Ada yang naik, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum Yani. Waalaikumsalam, Dok. Iya, Dok, Yani dari saya mana? dari Tangerang, Dok. Dari Tangerang, nanya apa? Saya kan stop obat psikiater sendiri, tapi kambuh lagi lambungnya, Dok. Gimana tuh, Dok? Lambungnya kambuh lagi. Tinggi badannya berapa? Ya. Ya, Tinggi badannya berapa? 172, Berat badan? 80, Dok. 80. Anda Iya. sudah disuruh oleh saya untuk konsumsi air kelapa tua? Itu sudah 1 minggu konsumsi air kelapa tuanya. Ya udah 1 minggu, Dok. Ya udah. Sekarang saya arahkan lagi 1 jam sebelum Anda tidur konsumsi daun sirsak. 3 hari. Oh, Ya. Nanti setelah 3 hari naik lagi ke sini. berapa lembar, Dok? Mau 3 lembar, mau 5 lembar. Oh iya. Oke, Sekali ya. aja, Dok, sehari. Oh, iya, baik. Itu kalau bisa jangan konsumsi lagi kimianya ya. Nanti itu sugestinya kuat. Karena sudah terlalu lama mengkonsumsinya biasanya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada siapa? Ada Tia. Assalamualaikum Tia. Waalaikumsalam, Dok. Iya, Tia dari Mas 447 itu namanya peri diabetes alias persiapan. Anda harus siap-siap, harus lebih hati-hati lagi karena sebentar lagi positif diabetes itu. Jadi belum. Ya, Jadi, itu teh Dok. aku takut 147 itu mati, puasa kan. aku gula darah, Anda akan semakin sulit proses penyembuhan. 147 Bikin hal yang 147 itu puasa, Dok. Apa? 147 itu puasa. Oh, 147 puasa, dikira tidak puasa. Kalau 147 puasa, Anda positif diabetes. Karena kalau puasa itu, kita cek gula darah, puasa dulu 8 jam atau 10 jam, di atas 126. Ya, itu dinyatakan diabetes. Gitu ya. Nah, terus, Dok, itu kalau diabetes sudah positif itu bisa sembuh gak, Dok? Bisa. Ya, bisa. Dan itu Iya. pasti, bukan bisa lagi, pasti aja. Ya, karena kan saya baru 1 bulan, Dok. Udah, Anda jangan stres dengan keadaan ini. Dan tolong jangan dicek lagi ya. Nanti cek gula darahnya setelah 3 bulan. Ya, Ya, awas jangan cek. Anda seminggu sekali cek gula darah itu malah bikin stres. Ya, iya betul, Iya. Dok, stres saya. udah aja fokus kepada gaya hidup yang sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang benar. Itu aja. Terus, Dok, itu diterusin nggak minum jahenya? Minum jahe boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Atau kayak dokter tadi saya dengar ya, kulit jengkol kayak gitu. Nanti arahannya dari sini. Itu beda orang, beda kasus. Oh iya. Dan Berarti arahannya sekarang beda-beda. saya
pola makan aja dulu gitu. Pola makan aja dulu gitu. Paham ya? Paham. Makasih dok. Ya, sama-sama. Oke. Ini panjang-panjang ya jawabnya. Tapi kan saya ingin memberikan, walaupun panjang, mohon maaf kepada yang lain. Karena kan supaya saya ngomong di sini ada nilai manfaat bagi yang nanya. Gitu. Silakan ya, yang mau bertanya boleh. Silakan, ada yang mau nanya lagi silakan. Tapi ya gitu, nanyanya apa? Antri ya, antri. Iya. Baik, ada yang naik lagi, ini siapa? Yang naiknya dua-dua dulu ya. Oke, Assalamualaikum, Iim. Nggak ada Iimnya. Iya. Ya, kalau Anda naik harus sudah siap ngomong ya. Baik, ini ada siapa? Ada Yani? Yani dari mana? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Yani dari mana? Dari Semarang dok. Semarang. Nanya apa? Semarang. Kemarin kan saya tuh dari tangan sering kaku waktu bangun tidur. Terus saya CO itu garam Himalaya. Bagaimana caranya pemakaian dok? Itu 1 liter air hangat cenderung panas, larutkan 2 sendok teh garam Himalaya, direndam, digerak-gerakan, ya. Oke. Dan makanan tinggi pudingnya stop, jangan konsumsi. Goreng-gorengan, gula pasir rafinasi dan tepung-tepungannya stop. Paham? Paham dok. Terus misalnya makanan yang bisa mengurangi rasa nyeri itu apa dok? Makanan yang bisa mengurangi rasa nyeri banyak, ya, banyak sekali. Mau dengan daun sirsak boleh, mau dengan daun salam juga boleh, gitu. Bisa direbus. Itu Anda Berapa gelas? pakai aviar aja, itu lebih cepat. Ya, Kalau daun salam itu berapa gelas jadi berapa gelas dok? itu 300 ml menjadi 150 ml. 350 jadi 150. Iya, 300 ml menjadi senyawa OPD 150 ml. Hangat suhu ruangan dikonsumsi. Dan Terima kasih dok. langsung lok kayak gitu. Pelan-pelan aja sedikit-sedikit. Ya, cukup? Ya, cukup. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Oke. Iya. Ya baik, ini yang di atasnya nggak ada ya? Udah pergi. Baik. Nah, jadi garam Himalaya itu adalah bisa dijadikan untuk apa? Detoksifikasi. Ngedetok tubuh kita. Bagi Anda yang tubuhnya merasa tidak enak, tidak nyaman, ya, kaku, itu boleh Anda direndam dengan garam Himalaya. Ya, atau Anda pakai mandi garam Himalayanya. Salah satu di antaranya, saya sering mengarahkan kepada rekan-rekan yang tangannya kesemutan, tangannya kebas, tangannya tidak enak, tangannya itu bengkak-bengkak, tangannya kaku, sama juga kakinya seperti itu. Saya sering mengarahkan itu boleh rendam dengan garam Himalaya, ya, seminggu 3 kali. Teknisnya tadi saya sebutkan, air 1 liter, hangat cenderung panas, larutkan 2 sendok teh garam Himalaya, lalu Anda rendam dan gerak-gerakan. Ya. Jadi bisa untuk detoksifikasi. Karena mengapa? Salah satu di antara kegunaan garam Himalaya itu mampu mengeluarkan semua racun yang terperangkap di dalam tubuh kita. Ya. Bisa untuk detoksifikasi usus? Bisa. Bisa untuk membersihkan usus? Juga bisa. Bagi Anda yang selulit, boleh Anda garam Himalaya. Tapi garam Himalaya yang asli tentunya. Ya. Oke. Bagi Anda untuk tulangnya agar sehat, agar tulang kita ini cenderung kuat, tidak mudah keropos, tidak mudah pengampuran, boleh ada garam Himalaya. Apalagi bagi rekan-rekan yang mengalami kram otot, sering kram-kram, itu pertanda kekurangan magnesium dan elektrolit. Apa? Ini garam Himalaya. Ya, paham? Nah, bagi rekan-rekan yang mengalami ini, ya, insomnia, kebiasaan Anda tidur malam, itu kalau Anda ingin merubahnya, boleh dengan garam
Himalaya. Oke ya. Bagi rekan-rekan yang mengalami anemia, tahu nggak anemia? Ya, itu dengan garam Himalaya. Karena mengapa? Di dalam garam Himalaya ini mengandung zat besi. Zat besi adalah membantu tubuh kita untuk memproduksi sel darah putih. Keren. Ya. Bagi rekan-rekan yang darting, yang hipertensi, apa? Boleh ada garam Himalaya. Masaknya diganti dengan garam Himalaya. Jadi masak Anda dengan garam Himalaya. Keren. Itu bisa menstabilkan apa? Dartingnya. Ya, tekanan darahnya akan stabil. Akan lebih stabil banget. Karena mengapa? Sodiumnya rendah. Walaupun garam Himalaya ini adalah asinnya lebih asin dibanding garam yang lainnya, tapi sodiumnya rendah. Maka cocok bagi Anda yang ingin stabil tekanan darahnya, bagi Anda yang darting, yang hipertensi cocok banget. Ya. Warnanya pink. Ya, warna garam Himalaya itu pink, asli. Dan ini diimpor dari Pakistan, bukan di Indonesia. Dan ini dari gunung, bukan dari laut. Bukan dari laut, ya bukan dari gunung kalau garam Himalaya itu ya. Oh, ini anti-inflamasi, ya, anti peradangan, dan juga untuk menghindari terjadinya apa? Dehidrasi. Bagi Anda yang suka jerawatan, silakan. Oke? Untuk meningkatkan sistem pencernaan agar optimalis dalam sistem pencernaannya juga boleh. Untuk apa ini? Membantu tubuh kita apa? Melawan semua jenis mikroorganisme atau radikal bebas ini. Iya, gitu. Di bagaimana caranya? Pakai masak. Iya. Jadi masakan Anda ganti dengan menggunakan garam Himalaya. Paham ya? Menggunakan garam Himalaya. Silakan. Ya. Tapi yang asli garam Himalayanya, ya. Kalau Anda pengen yang asli ya di Avicenna tentunya. Ini warnanya pink, kemasannya cantik sekali. Ini buat PD. Anda mau disimpan di dapur, oke. Mau disimpan di tengah rumah juga oke. Mau disimpan di kamar juga nggak apa-apa. Anda nanti lebaran mau kasih ke orang tua Anda, itu ya, atau ke mertua Anda, dikasih garamnya satu. Beliau akan apa? Ucapan terima kasih kepada kita. Ya, bagus sekali. Ada yang mau? Ada. Kalau mau beli di sini, tapi Anda harus tulis mau dulu. Ini yang 1 kilo, itu harganya Rp60.000. Ya. Ini yang 600 gram, ini harganya Rp40.000. Cantik sekali, begitu menarik. Ya. Untuk masak, ini awet loh, bisa 2 bulan, ini 2 bulan. Ya. Itu dengan garam ya. Kalau mau saya sematkan sekarang ya, tapi cepat kliknya ya. Akan saya sematkan keranjangnya, tapi Anda kliknya harus cepat. Kliknya harus cepat. Mana ya? Ini garam. Nah, ini. Oke. Ini ada yang 60, ada yang Rp40.000. Tuh, ada ya. Nah, itu garam Himalayanya. Silakan bagi Anda yang mau garam Himalayanya boleh klik cepat. Itu bagus sekali ya. Rasanya itu beda loh. Sensasi rasanya enak. Nanti kalau untuk dimasak, untuk pakai masak, Anda kalau menaburkan garam Himalaya itu di detik-detik terakhir selesai masak, Anda matikan, klep, ya. Nanti Anda silakan baru tabur. Untuk apa? Agar mineralnya keren. 84 jenis mineral ada di mana? Ada di sini. 84 jenis mineral. Kalau ini sulit didapat di makanan yang lain. Adanya apa? Di mana? Garam Himalaya. Sudah ya? Itu harganya, Su. Ada yang Rp40.000, ada yang Rp60.000. Iya. Silakan ada yang mau bertanya, boleh naik lagi. Oke. Iya, garam itu ada sodiumnya tapi rendah. Makanya cocok bagi Anda yang darting, hipertensi, ya, itu cocok sekali. Karena mengapa? Sodiumnya rendah. Oke, baik. Bagus sekali. Ya, baik, sudah. Ini ada yang mau nanya, silakan. Mau check out? Boleh, mau check out ya. Garam Himalaya itu, sekali lagi, ini adalah ada 84 jenis mineral terkandung di dalamnya. Ini sangat sulit didapat dari makanan yang lain. Kedua, optimalisasi sistem pencernaan. Apalagi membantu agar kita tidak anemia. Apalagi membantu tubuh kita untuk melawan semua jenis radikal bebas.
Apalagi membantu mengatasi insomnia. Ada yang insomnia di sini? Ada enggak? Apalagi detoksifikasi tubuh. Bagi Anda yang tulangnya ingin kuat, yang tulangnya ingin stabil, tidak mudah keropos atau pengapuran, boleh garam Himalaya. Bagi Anda yang suka kram-kram otot, silakan. Bagi Anda yang selulit, oke. Bagi Anda yang ingin detox tubuhnya, iya. Oke. Bagi Anda yang darting, hipertensi, juga oke. Bagi Anda yang selulit, iya. Bagi Anda yang suka jerawatan, oke. Untuk apa? Menghindari dehidrasi, iya. Itu adalah garam Himalaya. Cara pakainya dipakai masak. Kalau Anda untuk detoksifikasi usus, sebulan sekali. Air hangat suhu ruangan, larutkan garam Himalaya, itu 2 sendok teh, konsumsi dalam keadaan perut kosong. Paham ya? Kalau Anda ingin detox tubuh, Anda berendam di garam Himalaya. Itu juga boleh. Oke ya. Dipakai masak sehari-hari. Jadi ganti garam yang sudah biasa, itu ganti dengan garam Himalaya. Warnanya begitu cantik. Unik sekali. Ya, warnanya pink, alami. Tanpa pewarna campuran. Bahan pewarna tambahan gak ada. Ya. Mau ya? Kalau mau Anda tulis mau. Kalau mau Anda tulis mau. Nanti oleh saya disematkan kembali. Ya, nanti saya sematkan kembali. Dipakai buat mandi? Iya, bisa pakai buat mandi. Paham ya? Dipakai masak biasa. Masak ya. Jadi masak. Ini asinnya lebih asin dibanding garam yang lainnya. Tapi sodiumnya rendah. Keren ya itu. Untuk turunin darah tinggi, itu dipakai masak. Jadi masaknya pakai ini. Pakai garam Himalaya. Paham ya? Oke. Baik, ada yang mau? Ininya, garamnya Anda tulis mau. Nanti oleh saya disematkan. Baik ya. Airnya 1 liter. Ya, kalau untuk Anda mandinya, yang terpenting untuk mandi Anda mau mandi seberapa ember. Itu secukupnya. Yang terpenting pas Anda coba tetes itu ada asin. Ya, detoksifikasi tubuh. Ya. Ini yang mau ya, yang mau silakan, yang mau nih garamnya aku sematkan lagi lah. Nah ini, ada ya. Nah ini ada, itu garamnya. Silakan untuk garamnya, Anda dipercepat kliknya ya. Itu garamnya sudah ada, dipercepat kliknya. Sudah? Cukup? Sudah dikliknya? Iya, sudah cukup? Ada? Ada? Sudah? Sudah belum? Udah ya? Udah belum? Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah saya akan ambil kembali. Udah pesan, boleh? Iya, sudah. Baik, silakan. Nah ini, kalau mau silakan. Hitungan ke 10 saya akan ambil kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik kembali. Iya. Ya, silakan, ada yang mau naik nggak? Udah ya? Udah nggak ada yang naik? Ya, oke, baik ya. Kita udah beli 1 kg dok. Iya beli, terima kasih. Ibu sudah, ini sudah. Ini ada Sri Kandi. Waalaikumsalam dok. Suamiku setiap hari kalau tidur hidungnya tersumbat. Padahal nggak ada pertanyaannya, nggak ini ya. Kalau nggak asin darting, asin nanti nggak boleh. Oke, ya. Ini asin ya. Jadi Anda masaknya itu gunakan garam Himalaya, ya. Walaupun asin lebih asin, tapi sodiumnya rendah dibanding garam yang lainnya. Makanya cocok bagi yang darting hipertensinya. Oke, baik. Baik, silakan yang mau bertanya boleh naik lagi. Iya, oke. Dok, saya nggak wawat dibalas. Iya. Oke. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya dari Sumatera Barat dok, dengan Bu Ismaniti dari Sumatera Barat. Nanya apa? Mau nanya dok, saya kan sudah beli Aviarnya, sudah makan selama 7 hari dok. Tapi belum ada juga angsurannya dok, belum ada juga kekurangan sakitnya. Itu Anda sakit Mana dok? Ya. sakit apa? Sakit saraf terjepit dok, kaki kesemutan, sholatnya nggak khusuk gitu. Itu dulu pernah jatuh tidak? Ya pernah. Sekarang tidurnya sudah di tempat yang rata belum?
Sudah dok, tapi pakai bantal juga dok sedikit. Itu kasurnya berapa senti? Kasurnya cuman 7 cm. 7 senti. Oh, Ya enggak empuk lagi, sudah padat kasurnya. nggak apa-apa 7 senti. Tapi bagusnya 5 senti. Paling tebal itu 5 senti. Ya, bagusnya. Dan nanti siangnya itu adalah di tempat yang rata, asli di karpet. Miring kanan, Di lantai ya dok. miring kanan, miring kiri. Ya. Nah, tinggi badannya berapa? 150 dok. Berat badannya 60. 60. Nanti diturunin juga ya berat badannya. Ya. Berat badannya diturunin juga. Itu makanan-makanan yang tinggi purinya sudah bisa di stop. Jarang dok, jarang makan gulai-gulai kayak itu dok. Makanan tinggi purin itu kayak jeroan, ya, kikil, ati, Kurang, nggak pernah dok. Nggak pernah. nggak pernah, alhamdulillah. Oke, jengkol melinjo enggak? Kalau jengkol sering dok. Jangan atuh, jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Pete, jengkol, melinjo, ya, makanan laut, seafood, ya, cumi-cumi, nggak boleh. Makanan cepat saji, nggak boleh. Jadi harus sungguh-sungguh. Ya, harus sungguh. Tidak pernah jatuh ya? Kalau jatuh sering ada dulu dok, sudah lama dok. Setahun Sekarang yang lalu. jangan jatuh lagi, jangan jatuh lagi. Ya, Enggak. itu kalau Cuma sakitnya apa? duduk nggak apa-apa dok. Duduk nggak apa-apa. Cuma kalau dibawa berjalan agak 3 meter atau 5 meter sakit dok. Nggak sanggup jalannya. Ini masalahnya di panggul sih. Kalau dekat dengan api Ya, sana, aku datang ke api sana. Itu 3 kali pertemuan insya Allah. Ya, ini masalahnya di panggul. Iya dipanggul dok. Sakit sekali dok dari betis. Masalahnya panggul. Betis itu dari panggul. Ini ketarik. Ya, jadi ada bagian anggota tubuh, anatomi tubuh. Yang kiri pantel, yang kanan itu adalah keras atau kendor. Maaf, kendor dan pantel. Atau sebaliknya. Itu kalau jalan, itu lebih cenderung sakit kaki yang mana? Betis sampai ke pinggang dok. Sebelah kanan. Dua-duanya atau kanan saja? Sebelah kanan. Sebelah kanan saja. Sekarang gini ya, yang kanan. Ya. Lakukan terapi Ya. sehari 3 kali. Terapinya adalah kaki yang kanan dilipat ke kanan, kayak tahiyat awal. Posisi tahiyat awal, Oh, iya. Anda Muslim bukan? Tahu. Iya. Ya. Nah, yang kanan diginiin sini, ya, kaki yang kanan, kaki yang kiri ngeblak. Tahu nggak ngeblak? Ya, Oh. lurus ke sana, kaki yang kiri lurus ke sana, kaki yang kanan ke belakang. Ininya diluruskan. Ini sepanggulnya diluruskan, Iya. akhirnya tegak, tahan sampai 3 menit. Ya, 3 menit, tahan 3 menit. Nah, ini isi telapaknya diluruskan, itu 3 menit tahan. Nah, ini lakukan selama 1 minggu. Tapi ini harus ngeblak banget ya, plak banget sana. Ngerti nggak? Oh dikembang ya dok kakinya. Gimana? Ngeblaknya tuh dikembang ya? Dikembang tuh. Dikembang maksudnya. Jadi gini, Dibuka. dibuka. Jadi Dibuka yang kiri gitu. ke sana, lurus ke sana, yang kiri, ya. Iya. Kalau yang kanan di sini, crack di sini, kayak tahiyat awal. Tahiyat awal. Iya. Gitu ya. Nah, Tahu. ininya, si panggulnya lurus. Tegak, plak, ini lurus. Ini gini, baik. Nah, ini dadanya dibuka, lehernya tegak. Ininya diluruskan belakangnya. Ya, itu 3 menit aja. Kerennya sih kalau bisa, kalau Anda 5 menit. 3 menit juga udah cukup. Iya dok. Itu sehari 3 kali aja. Ya, pagi, siang, dan sore. Iya. Nah, nanti setelah 1 minggu, kesini lagi. Anda kabari saya. Iya. Ya. Nanti oleh saya dikasih gerakan yang lain. Cukup? Jadi tunggu dok. Obatnya berapa lama habis makannya dok? Baru Kalau tahu bisa ada sih 2 bulan jangan pernah berhenti. Oh, kalau sudah habis beli lagi ya dok? Ya, 2 bulan intinya. 2 bulan jangan pernah berhenti kalau bisa. Ya, Iya dok. paham ya? Iya dok, makasih dok. Oke, Iya siap. paham dok, makasih dok. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, iya, silakan yang mau naik lagi. Ya, itu dengan hati-hati dengan jatuh itu ya. Makanya saya sering memberikan arahan,
hati-hati dalam beraktivitas. Jangan sampai mengalami sebuah insiden. Ya, insiden apa? Kecelakaan. Kalau saat ini kita jatuh mengalami kecelakaan, ini ada potensi kita mengalami di masa depan itu bermasalah. Salah satu diantaranya syaraf kejepit, radang panggul, ya, radang sendi. Nah, ini banyak terjadi. Ya. Makanya sekali lagi dalam beraktivitas itu harus ada lakukan konsep kehati-hatian dan keselamatan. Jangan sampai ada terjadi sebuah insiden kecelakaan. Jatuh, masih mending jatuh hati, ya, paling hati. Kalau jatuh bising itu ada resiko tinggi. Nah, oke, ya. Oke, baik, paham tidak? Ini tadi, ini. Oh iya, ini ya tadi yang darting sudah saya sebutkan. Yang darting itu, Anda silakan konsumsi makanan-makanan antidioksidan. Ya, yang darting ini dengar ya, yang darting. Yang darting itu disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah. Mengapa tersumbat? Ada plek. Kenapa ada plek di pembuluh darah kita? Karena pembuluh darah kita terjadi oksidasi. Kenapa teroksidasi? Karena banyak racun yang berlalu lalang dalam darahnya. Dari mana ini? Dari makanan. Yang bagaimana? Yang kontradiksi. Dengan apa? Dengan kesehatan. Makanan yang mana? Gula pasir rafinasi, tepung-tepungan, goreng-gorengannya stop agar dartingnya berhenti. Keren. Ya. Kedua, itu silakan konsumsilah makanan antidioksidan. Karena orang yang darting itu pembuluh darahnya terkena oksidasi. Lawan dari oksidasi adalah antioksidan. Jadi perbanyaklah konsumsi antioksidan. Oke. Dan perlu diketahui juga terjadinya oksidasi terkena peradangan di pembuluh darah kita yang mengakibatkan itu adalah tersumbat, yang mengakibatkan itu adalah darting apa? Gangguan psikologi. Nah, paham ya? Gangguan psikologi. Jadi suasana hati kita mempengaruhi keadaan apa? Oksidasi itu. Pembuluh darah kita bisa terkena peradangan. Pembuluh darah kita bisa rusak. Pembuluh darah kita bisa teroksidasi apabila kita ada di kondisi stres berkepanjangan, depresi berkepanjangan, atau pada saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Maka silakan Anda untuk apa? Kemas hidupnya semakin bahagia, kemas hidupnya semakin ceria, kemas hidupnya semakin merasa beruntung. Agar apa? Oksidasinya adalah selesai. Paham ya? Agar peradangannya adalah sembuh. Paham? Ngerti ya? Namun jika mau untuk darting dengan produk Apisena, ada. Paham ya? Dengan apa? Ini dengan Avipro. Ini jagonya. Ini Avipro. Ya. Avipro ini adalah herbal probiotik siklus. Pure herbal, tidak ada unsur kimia sedikit pun. Di dalamnya mengandung ekstrak daun kelor, kayu manis, kulit manggis, daun salam, daun sirsak, antanan, temu lawak, broto wali, sabi, loto, dan probiotik. Ini Avipro. Dikemas untuk semua jenis keadaan. Bagi yang sehat, konsumsi Avipro. Bagi yang sakit, keren. Terbanyak testimoni Avipro itu adalah apa? Asam lambung, tukak lambung, mah. Ini terbanyak. Namun banyak testimoni yang lain. Karena mengapa? Ini Avipro dikemas untuk semua jenis penyakit. Ya, untuk apa lagi? Buat apa lagi ini? Buat Anda yang mengalami diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung, boleh. Ya. Buat apa lagi? Bagi Anda yang ISK, atau enggak ISK? Infeksi saluran kemih. Bagi Anda yang mengalami itu apa? Wasir, ambeien, silakan. Bagi Anda infeksi ginjal, batu empedu, silakan. Paham tidak? Oke? Penurunan fungsi hati atau liver, boleh. Bagi Anda yang matanya min plus silinder, katarak, glukoma, pterygium, ya, terus juga mata berair, mata min plus silinder, katarak, mata berair, mata kering, silakan dengan Avipro.
Paham ya? Dengan Avipro. Mau? Avipro itu hanya di Avicenna saja, tidak dijual di mana-mana. Ya, tidak dijual di mana-mana, hanya di Avicenna saja untuk kalangan senior. Oke, ya. Paham ya? Nah itu. Silakan bagi Anda yang mau bertanya boleh naik di sini, ya. Boleh naik di sini. Tolong rekan-rekan jangan melakukan typing di jumlah rangkaian yang sama, ya. Jadi kalau Anda bertanya tidak dijawab, itu pertanda bahwa sebelum Anda typing masih banyak orang lain yang bertanya. Jadi gak usah. Apa obat sakit migrain? Karena oleh saya belum dijawab, Anda hentam lagi. Apa obat sakit migrain? Belum dijawab oleh saya, tanya lagi, apa obat sakit migrain? Itu jangan ya, nanti itunya kena spam. Ya, kena spam. Oke, baik, cukup. Ini dengan Avipro-nya. Kalau ada yang mau, silakan tulis mau. Ya, ini multi. Maaf ya, asam lambung, tukak lambung, mah, diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung, itu silakan. Ya, oke. Nah nanti kalau untuk di mata, ini ditetes di mata 1 hari 1 kali, 1 jam sebelum Anda jadwal tidur. Itu dengan Avipro-nya. Anak Anda panas, ya, mama panas, Anda kasih air setengah gelas atau 1 gelas, tetes dengan Avipro itu 3 tetes dikasih ke anaknya. Ya, oke. Ini harganya 135.000. Bisa untuk 1,5 bulan. Ya, untuk asam lambung, tukak lambung mah ini paling banyak testimoni. Paham ya? Kalau mau tulis mau ya. Kalau mau tulis mau. Ini ada yang mau ya? Tadi ada yang tulis mau kan? Ada ya? Ya. Silakan yang mau tulis mau ya. Yang ini nih. Ini saya sematkan itu Avipro-nya. Ini Avipro-nya. Yang mana ya? Ini. Ya kalau mau Avipro-nya ini saya sematkan. Sekalian saya sematkan yang lainnya ya. Ini Avipro, Api Amea saya sematkan juga, Api Bosnya saya sematkan, juga Api Arya saya sematkan, dan garamnya saya sematkan. Ya. Ini yang mau Avipro boleh ya. Yang mau Avipro, ini mana Avipro? Ya. Ada ya? Itu Avipro. Yang mau Avipro silakan dicocok cepat ya. Tapi ada jeda 1-2 jam dengan obat kimia. Ini kan obat herbal. Ya. Untuk AAM, ini AAM pakai Api AAM. Ada di etalase mana ya? Nah ini, ada di etalase 2 AAM. Nah ini untuk AAM. Iya. Iya, Hajanok iya. Untuk Anda Hajanok pakai ini. Untuk AAM, untuk Hajanok pakai ini. Ya. Afiat. Di dalamnya ada mengkudu, seledri, jahe merah, antanan, ya, probiotik. Ya. Cukup ya. Sweetie Livo ada jeda 1-2 jam dengan produk obat kimianya. Ya. Sudah ya? Saya sudah garam. Ya. Iya. Sudah, silakan yang mau apa lagi? Ada garam. Ini Avipro-nya ya. Ini Avipro. Avipro itu air 200 ml ditetes dengan 5 tetes. Ya, 5 tetes. Cukup ya, ditetes dengan 5 tetes Avipro-nya. Iya. Ditetes dengan 5 tetes ya Avipro-nya. Oke. Udah ya? Udah? Kalau sudah, saya sudah. Tinggal ambil kembali. Ini yang mau garamnya? Iya, silakan. Iya, Ade benar, Ade. Ade benar, Avipro. Ini untuk Ade, silakan dengan Avipro Ade. Udah cukup? Ya, sudah ya. Oke, sudah cukup. Ini ada yang mau garamnya ya, yang mau garam, teman yang mau ada garam. Ya, sudah. Udah cukup ya? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah ridho atas pertemuan kita. Insya Allah, hidup kita akan semakin berkualitas, semakin nyaman, semakin bahagia, dan semakin dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Dan insya Allah, hidup kita juga akan semakin bertambah pula rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Terima kasih sekali lagi atas hadirnya. Semoga bagi rekan-rekan yang sedang menjalankan saum Ramadan yang wajib menjadi semakin berkualitas saumnya. Terima kasih atur nuhun. Jazakallah aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.